Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Robotis. Oke, kali ini saya akan bagikan cara untuk kalian yang mungkin masih awam tentang custom kernel. Terus apa saja sih yang harus kita ketahui di saat kita akan menggunakan custom kernel. Nah, di sini Redmi Note 5 saya menggunakan kernel ini Agni Ki P77 EOS Wired Hyper OC. Nah, di sini ini kernel yang sudah terpasang dalam keadaan perangkat saya hidup, tidak botlop, terus juga sudah aman digunakan di perangkat saya. Nah, yang akan saya bahas yaitu bagaimana caranya supaya kita ketika kita menginstal custom kernel, misalkan saya menggunakan Agni ini, menggunakan custom kernel Agni ini, terus saya akan ganti menggunakan custom kernel Ancient, terus bootloop. Nah, itu otomatis kan kalau misalkan kita nggak tahu sekarang sebelumnya tentang kernel kita itu apa, kita akan bingung terus mencari solusinya, terus juga mencari caranya gimana. Seperti itu yang mungkin saya juga sering melihat anggota Redmi Note 5 kebanyakan seperti itu. Jadi asal install ingin performa meningkat tapi tidak memahami perangkatnya tentang di saat menggunakan custom kernel tersebut. Nah, di sini kan harusnya kernel ini udah bisa nyala, berarti kalau kalian bingung atau misalnya orang awam mungkin yaudah saya pengen balik lagi ke kernel yang sebelumnya, nah otomatis kan harus install ROM ulang. Cuman memang bisa berjalan cara dengan menginstal custom ROM yang saat ini digunakan, misalkan menggunakan AOSIP ini, AOSIP ini gak usah web, tinggal install lagi custom ROM-nya, terus maka perangkat akan nyala kembali. Cuman kan cara ini mungkin ada sedikit masalah. Kalau misalkan kalian nggak menyadari ya mungkin yang nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau sebagai saya, ketika saya menginstal custom ROM terus saya bootloop terus saya custom ROM lagi tanpa web, itu sedikit lebih berat kalau menurut saya, karena yang saya tahu, yang saya pelajari, ketika menginstal 2 kali tanpa pembersihan itu akan membuat storage juga makin terpakai banyak. Nah, langsung saja di sini bisa kalian lihat saya menggunakan kernel Agni Ki P77. Saya akan ganti ke kernel Ancient Ki juga karena di sini saya menggunakan Android 10. Oke. Nah, untuk kalian yang ingin melakukan cara ini bisa kalian ikuti, bisa kalian pahami, jangan sampai skip, karena saya di sini buat curhat juga agar member-member yang mengalami masalah seperti itu bisa teratasi dengan mudah. Nah, untuk cara pertama bisa gunakan cara di video di atas. Kalian bisa klik video itu sebelum kalian mengganti custom kernel, bisa menggunakan cara yang di atas. Nah, ini cara yang keduanya. Oke, matikan perangkat lalu masuk ke recovery. Nah, setelah masuk ke recovery, kan niatnya ingin ganti custom kernel dari Agni ke Ancient. Nah, yang pertama harus dilakukan, kalian harus backup kernel yang Agni tersebut. Karena apa? Kalau misalkan kalian terjadi sesuatu seperti bootloop, kalian tinggal restore kembali kernel Agni tersebut. Jadi perangkat kalian akan balik lagi ke kernel Agni yang sebelumnya juga telah diganti custom kernel, tapi akan tetap balik lagi ke kernel Agni tersebut. Nah, di sini backup. Nah, apa saja sih yang harus di backup?
Nanti berhubung kernel itu namanya boot.image, jadi kita hanya centang yang boot yang atas aja. Terus beri nama, jangan lupa di sini saya akan beri nama sesuai dengan kernel yang sekarang saya gunakan. Nah, ini Agni Key. Setelah itu ini namanya Agni, terus yang dicentang hanya boot. Terus kita backup. Nah, ini proses backupnya. Nah, setelah backup seperti ini, kalian boleh lakukan custom kernel. Jadi buat jaga-jaga intinya seperti itu, biar barangkali takutnya nanti pas install custom kernel sebelum backup, bootloop kan bingung. Pasti ujung-ujungnya install custom ROM. Kebanyakan yang ada di grup Redmi Note 5 juga seperti itu. Jadi saya sengaja buat video ini agar kalian bisa memahami sifatnya di saat unta ganti custom kernel atau custom ROM. Nah, kita cari kernelnya. Nah, ini sesuaikan, jangan lupa jika perangkat kita tadi Android 10 ya carilah yang untuk Android 10. Di sini udah tertulis Agni Key New Cam, Ancient EOS, P, terus ada yang Key. Terus sesuaikan juga patchnya. Di sini ada All Cam, terus ada yang New Cam nih. Bisa kalian lihat, bisa kalian baca. Bedanya mungkin kalian pahami dulu pas custom ROM perangkat kalian itu changelognya dibaca. Apakah menggunakan All Cam atau menggunakan New Cam. Jadi saya sarankan gunakan yang New Cam aja. Kalau misalkan terjadi malah kamera kamera nggak bisa digunakan, berarti jangan menggunakan yang New Cam tapi yang All Cam, tinggal bolak-balik aja. Jadi setiap kalian ganti kernel usahakan harus punya dua, yang New Cam sama yang All Cam. Takutnya ada bug kamera. Oke, ini saya akan cari kernel yang ancientnya. Nah, pakai kernel yang ada aja lah biar cepet juga. Sini saya akan pakai yang ini aja, Ancient EOS yang All Cam. Nah, bisa kalian lihat tadi saya yang sekarang sebelum di flash masih menggunakan Agni, dan setelah di flash nanti akan ganti menjadi Ancient EOS Wired Key 5.1. Nah, kali ini kita langsung flash. Nah, jika ada tulisan seperti ini, atau misalkan saya juga kasih saran buat kalian ketika kalian ini untuk orang yang perangkatnya sudah dalam keadaan Android ya, jadi setiap ganti kernel usahakan flash juga Magis yang sekalian gunakan, dan sesuaikan untuk versi Magisnya juga. Misalkan P20.1 ya harus pakai P20.1 supaya perangkat kita tetap dalam keadaan Android. Biasanya ada boot image atau kernel yang digunakan itu yang nggak perlu juga ada, yang nggak perlu harus install ulang Magisnya. Jadi usahakan lebih baik walaupun nggak dianjurkan untuk install ulang Magis, tapi install ulang aja nggak apa-apa. Setiap ganti kernel install ulang Magis gitu aja nggak apa-apa, karena saya sering melakukan cara seperti itu. Oke, langsung ke install Magisnya. Nah, di sini saya menggunakan yang P20.3. Jadi untuk kalian yang mungkin tetap ganti kernel bootloop, bisa gunakan cara ini sebelum melakukan ganti kernel. Nah, setelah ini kalau misalkan udah selesai, boleh di wipe terlebih dahulu.
terus enggak juga nggak masalah karena itu sifatnya kondisional atau misalkan tombol bebas lah. Nah, itu reboot. Nah, tunggu proses bootingnya. Terus juga di tiap kali kalian menemukan masalah seperti ini, misalkan stuck di logo Mi seperti ini, jangan langsung ganti ROM atau ganti kernel. Tunggu aja, nanti juga kalau misalkan beberapa detik pasti akan masuk seperti ini nih. Bisa kalian lihat sendiri, walaupun stuck lama tapi tetap masuk ke home screen. Kalau misalkan lebih lama, bisa cara yang kedua yaitu menekan tombol power di saat posisi tadi seperti di logo Mi. Kalian tekan aja tombol power sampai perangkat kalian restart kembali. Itu tips dari saya. Jadi jangan langsung ngejudge bahwa itu bootloop. Tapi kalau misalkan beberapa kali kalian lakukan cara tekan power terus tetap bootloop, berarti emang itu baru dikatakan emang bootloop beneran seperti itu. Nah, sekarang kita cek kernelnya. Nah, bisa kalian lihat Ancient EASKI 5.1. Nah, di sini pasti bug di kamera. Oh enggak, ternyata ini ROM ini emang untuk padnya itu libnya bisa menggunakan yang all cam atau emang bawaannya all cam. Gerak. Nah, terus cara kalau misalkan di saat bootloop gimana sih caranya? Caranya gampang. Kalau misalkan kalian bootloop terus udah mentok nih, saya mau udah mencari aman aja, misalkan cari aman aja biar yang penting nyala lagi ROM-nya. Kalian tinggal restore ulang, tinggal di pas di logo Mi yang ini nih. Nah, yang ini kalian tekan aja volume atas sama power sama, nanti otomatis masuk ke recovery. Nah, kalau udah masuk ke sini, kalian tinggal klik restore. Nah, di sini kalian balikkan nih ke kernel yang sebelumnya yaitu Agni. Ini kan sekarang pakai Ancient karena udah booting, udah nggak bootloop. Nah, kalau misalkan kalian bootloop, kalian bisa balikan lagi ke kernel yang sebelumnya yaitu Agni. Nah, setelah ini jangan lupa flash Magis lagi. Tapi sebenarnya nggak masalah sih nggak flash Magis karena itu di boot image Agni sudah terpasang Magisnya, lib Magisnya, jadi nggak masalah sih. Cuma kalau misalkan ada baiknya lebih baik lakukan install ulang Magis seperti biasa. Kalau misalkan udah ganti kernel, dah lalu reboot. Kebanyakan user kalau misalnya udah ganti kernel atau operate kernel itu bootloop terus mikirnya ganti ROM lagi. Sebenarnya sih itu bukan masalah yang besar ya, karena bisa dengan cara menekan tombol ini atau menunggu pas proses di sininya. Saya akan diamkan seperti ini tuh, otomatis masuk walaupun pas bootingnya lama. Seperti itu. Jadi jangan langsung panik, tetap tenang karena wajar orang-orang yang mungkin baru pertama kali ngoprek Android itu bakal ngerasa panik. Tapi dengan cara yang seperti saya bilang tadi, maka perangkat insya Allah bakal benar kembali gitu. Kita cek lagi.
Nah, kalian lihat kernelnya udah menjadi Agni kembali. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, curhatan saya. Semoga video ini bermanfaat juga untuk kalian yang mungkin masih belajar atau misalkan baru-baru mencoba. Semoga dengan adanya video ini bisa memberikan sesuatu yang baru, terus juga tips yang mungkin bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe jika emang bermanfaat, kalau enggak masalah seperti biasa. Terima kasih.